Saudara sekalian, kita masuk pada pas kedua, bagian kedua dari perkuliahan kita. Tadi kita sudah bicara mengenai banjir. Sekarang kita lihat kekeringan. Apakah sebab-sebabnya juga sama dengan sebab-sebab banjir? Ya, coba saudara berpikir sebentar. Ternyata saudara sekalian, sebab-sebab kekeringan itu juga mirip dengan sebabnya banjir. Pertama, perubahan iklim ekstrim. Suatu saat terjadi banjir, hujan deras sekali, suatu saat tidak ada hujan. Dan penelitian sudah menunjukkan bahwa terjadinya disparitas yang nyata, bahwa hujan itu mengumpul pada satu bulan-bulan tertentu dan kemarau itu mengumpul pada bulan-bulan tertentu. Hujan tidak lagi dibagi merata dalam bulan basah, tapi dikumpulkan pada 3-2 bulan basah saja. Yang lainnya akan mendekati kemarau. Itu adalah sebab juga banjir juga terjadi di situ. Hutan dan lingkungan rusak, sebab banjir juga sebab kekeringan tadi. Kalau kerusakan hutan tidak bisa menahan air atau menginfiltrasi air di situ, sehingga tidak terjadilah kekeringan di hilir. Ya. Banjir pun penyebab kekeringan karena airnya sudah habis kemarin ketika banjir, muncullah kekeringan. Longsor pun terjadi kekeringan kalau humusnya sudah habis, tinggal tanah keras yang tidak ada humusnya, maka itu muncullah ketidaksuburan tanah dan kekeringan terjadi. Maksud sekalian, dan ditambah lagi kesalahan dalam konsep pembangunan wilayah keairan yang perlu direformasi karena konsep-konsep atau cara-cara pembangunan wilayah keairan belum berpikir mengenai hal-hal tersebut. Ya, belum berpikir mengenai banjir, kekeringan, perubahan iklim, lingkungan yang secara komprehensif. Oleh karena itu masih banyak kesalahan-kesalahan yang muncul dari pembangunan itu. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki kondisi masyarakat, tapi justru menyebabkan terjadinya kerusakan lebih parah lagi. Bagaimana dengan longsor, saudara sekalian? Sama. Penyebab longsor adalah iklim ekstrim juga. Lingkungan das hutan yang rusak sehingga muncul banjir dan kekeringan, akhirnya terjadi longsor. Banjir bisa menyebabkan longsor. Ketika ada banjir di mana-mana terjadi longsor. Ya. Kekeringan dan banjir terjadi longsor juga. Dan kesalahan konsep pembangunan wilayah keairan yang tidak memperhatikan komprehensivitas air di dalam suatu das tertentu. Itu juga akan bisa menyebabkan terjadinya longsor di berbagai tempat. Misalnya mudahnya pembangunan talut sungai. Sungai seharusnya sempadannya ditanami dengan tanaman-tanaman yang banyak agar tidak longsor, tapi tanamnya dihilangkan, dibuat jalan atau dibuat perumahan sehingga longsor. Kesalahan berpikir di situ. Ya, terus kan ya. Kemudian kerusakan lingkungan juga sama. Kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh penyebab-penyebab banjir, kekeringan, dan sebagainya. Sebab kerusakan lingkungan, banjir, kekeringan, lingkungan das hutan rusak, kesalahan konsep pembangunan sungai. Ya. Jadi saudara sekalian, banjir, kekeringan, longsor, kerusakan lingkungan, perubahan iklim adalah fenomena kesaling tergantungan yang saling memperparah, susul menyusul. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, kita harus berpikir yang lain, saudara sekalian. Kalau kita berpikir seperti apa yang dipikirkan orang 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu ketika belum ada perubahan iklim, ketika belum ada kerusakan lingkungan yang destruktif seperti sekarang ini, ketika belum ada pemikiran integrated hulu hilir, kalau itu yang kita gunakan, saudara sekalian, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, kita harus berpikir lain. Bagaimana berpikir lain akan kita tunjukkan. Di mana kesalahan kita? Pengelolaan wilayah keairan kah? Pengelolaan ekologi kah? Pengelolaan sosial masyarakat kah? Atau tiga-tiganya kesalahan kita? Jawabnya ya. Saya harus mengatakan ya. Sebagian besar dari kita tidak atau belum melaksanakan pembangunan wilayah keairan yang integrated seperti apa yang saya sampaikan di depan.
sebagian besar dari kita belum melakukan pengelolaan wilayah ekologi secara integrated, tersambung dengan berbagai macam faktor tadi. Sebagian besar dari kita, masyarakat kita, belum paham, belum melakukan pembangunan, pengelolaan sosial masyarakat untuk mengelola keairan. Contohnya yang nomor 3 ini mudah sekali. Sungai-sungai kita penuh dengan sampah, penuh dengan comberan, penuh dengan polutan air. Sungai kita ditalut, dipersempit, kalau perlu diuruk, dihilangkan sungainya. Itu adalah tanda-tanda pengelolaan sosial masyarakat terkait dengan masalah das belum berkembang, bahkan minim sekali, karena setiap sungai yang ada di perkotaan, ada di luar perkotaan, di pedesaan pun sudah tidak luput dari penjarahan, tidak luput dari pembuangan sampah dan lain sebagainya. Sudah sekalian, jadi kita menderita kesalahan. Dan kondisi real das kita jelas, saudara sekalian. Das terus-menerus dihancurkan. Hutan berkurang. Ya, persentase luasan hutan berkurang secara drastis. Berkurang dengan berbagai macam alasan, ditebang untuk dijual, ditebang untuk dikonservasi, enggak, dikonversi, saudara sekalian, bukan dikonservasi, dikonversi dari hutan primer menjadi hutan perkebunan. Dari hutan primer, dari alang-alang karena ditebang kayu dia. Dan seterusnya, ya, tanpa ada sistem yang bisa mengerem, saudara sekalian. Ya. Sungai tidak dikelola secara ekohidrolis, ekosistemik. Sungai dikelola ibaratnya bangunan, ditalut, didalamkan, ditutup sebagian, digunakan di atasnya untuk jalan, di sampingnya pohonnya ditebang semuanya, digunakan untuk jalan. Ya, saudara sekalian, drainase dilakukan, pola drainase, pengatusan, semua air dibuang dengan drainase sehingga tidak ada air yang meresap ke dalam tanah. Danau, rawa, embung tidak dipelihara, rusak, semuanya penuh dengan sedimen, enceng gondok, sampah, saudara sekalian. Ya, itulah kondisi real yang kita hadapi sekarang ini. Dan kita perlu melakukan suatu perubahan. Generasi muda, mahasiswa, siswa harus melakukan perubahan. Dan perubahan yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah perubahan pola pikir. Selama pola pikir kita belum berubah dalam menghadapi, dalam melihat permasalahan itu, maka selamanya kita akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu perlu reformasi. Perlu reformasi. Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian saudara sekalian, hujan yang ada yang kita terima pada musim hujan selama 6 bulan, saudara sekalian, kita biarkan. Ya, sumber air, potensi air hujan itu kita biarkan turun di atap, kemudian jatuh ke tanah, kemudian mengalir ke sungai, membanjiri rekan-rekan kita di hilir. Bagaimana pola pikirnya? Kenapa hujan itu tidak ditangkap, tidak dimanfaatkan, dibiarkan membanjiri orang-orang di hilir? Ya. Kenapa masyarakat sekarang tidak memiliki budaya mengerti air? Perhatiannya, apresiasinya terhadap air sangat lemah sekali. Buktinya saudara sekalian, seluruh Indonesia membuang limbah rumah tangganya ke saluran drainase, kemudian ke sungai, sehingga sungai di seluruh Indonesia ini rata-rata kotor, tercemar oleh limbah domestik, dan juga sebagian besar pabrik-pabrik besar, kecil, menengah juga masih membuang limbahnya ke sungai. Ini berarti masyarakat tidak punya budaya mengerti air, menghargai sungai, menghargai air, menghargai das itu sendiri. Ada satu lagi mengenai kita punya banyak gempa bumi, bahwa gempa bumi itu akan menghasilkan banjir bandang. Tapi masyarakat tidak tahu bahwa gempa bumi itu akan ada kaitannya dengan banjir bandang. Yang dikerjakan malah berbeda. Ya. Kemudian
Kemudian perubahan iklim yang sudah seperti ini, suhu semakin panas terus dari tahun ke tahun, juga tidak diantisipasi secara masif. Masyarakat seakan-akan tidak tahu atau tidak tahu menahu tentang perubahan iklim itu. Setiap individu tidak berpikir bagaimana menyumbangkan sebuah aktivitas sekecil apapun, misalnya dengan menanam tanaman satu. Tidak. Banyak anak-anak muda yang tidak pernah menanam tanaman, padahal dia menghirup udara, menghirup oksigen. Banyak anak-anak muda yang tidak pernah berpikir air hujan itu diapakan, ditangkap supaya tidak membanjiri desa, supaya digunakan, padahal dia butuh air. Saudara sekalian, itulah kondisi yang kita hadapi sekarang ini, yang kita sedang derita sekarang ini. Tapi masalahnya kita tidak sadar bahwa kita menderita penyakit ketidaktahuan terhadap bagaimana mengelola air itu. Sehingga bencana banjir, kekeringan, longsor, dan kerusakan lingkungan semakin intens dan menyebar ke seluruh daratan Nusantara. Kemarin habis banjir di Sulawesi, banjir lagi di Sumatera, kemudian kekeringan di Jawa, di Kebumen, di Gunung Kidul, di Karanganyar, dan sebagainya. Nanti kekeringan di Nusa Tenggara Timur, banjir di sana, longsor di situ, sungai meluap tiba-tiba, masyarakat pinggir sungai terendam, dan sebagainya. Sudah sekalian. Oke, terus konsep apa sekarang yang saya tawarkan sebelum saya mengajak saudara berpikir pada reformasi? Konsep yang ditawarkan adalah konsep eko-hidraulik, ekologi hidraulik. Ekologi di dalamnya ada kultur, hidrolik adalah hidrologi. Kultur, abiotik, biotik. Ya, ada tiga konsep. Satu adalah biotik atau ekologi, kemudian hidrolik atau abiotik, yang satunya adalah culture. Ya, ABC, abiotik, biotik, and culture. Itu menjadi satu kesatuan. Artinya, saudara sekalian, setiap langkah pembangunan kita itu harus menyangkut ketiga tema ini, yaitu tema ekologi atau biotik, tema hidrologi atau abiotik, dan juga seluruh komponen turunan abiotiknya, dan culture. Ya, sekalian, disinilah, di tengah-tengah itulah. Jadi kita tidak bisa membangun sungai misalnya, sungai itu kita potong atau kita sudet, itu kita berpikir hanya abiotik, fisik. Sungai itu kita buat talut, kita beton pinggirnya biar kuat, itu hanya fisik. Itu hanya satu sisi abiotik. Bagaimana dengan ekologinya? Hancur ekologinya. Ya. Kita tidak bisa lagi melakukan hal itu karena dia tidak integrated. Saudara sekalian, sebentar sebelum saya ke reformasi lagi, saya akan jelaskan kepada saudara tiga hal, yaitu kekuatan flora, kekuatan air, dan kekuatan fauna. Saudara sekalian, akan saya hentikan sejenak kuliah kita dan mengharapkan saudara berpikir tentang apa yang saya sampaikan tadi. Setelah itu kita lanjutkan pada babak atau pada bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.